Selamat pagi, ini video 347. Sebelumnya saya udah jelasin bahwa saya menulis buku yang terakhir berjudul Arsitektur Perang. Membahas kasus yang panjang dan lebar mengenai PIK 2. Jadi kita flashback ya, dulu ada yang namanya kasus pagar laut. Ya, tapi udah beres semuanya. Dan ada 3 menteri itu yang kalah. Menteri ATR itu Nusron Wahid juga mundur, nggak lagi ngurus pagar laut. Menteri KKP Wahyu Trenggono juga mundur. Nah, kenapa mundur? Karena intervensi dari Menteri Perumahan. Jadi Menteri Perumahan menjelaskan bahwa hal-hal ini sudah dihandle oleh Presiden. Jadi 3 menteri aja kalah ya. Apalagi sekarang itu Badan Musyawarah Masyarakat Banten yang tidak punya cantelan. Dan itu terus saja menghadap ke Bu Titik Soeharto, Pak Komisi 4, menghadap Pak Adian Napitulu, nggak jelas mau kemana. Jadi kira-kira itu begini konstruksinya ya. Terakhir itu adalah Charlie Chandra. Itu adalah korban. Dia tuh tanahnya itu digusur. Dan dia nggak dapat ganti rugi. Malah dia dijeblosin penjara dan dia membuat sebuah surat perdamaian. Dia akan mencabut tuntutan yang mengenai hak dia tanah itu di PIK 2 dengan syarat dia tidak akan lagi memperkarakan itu. Nah, ketika dia memperkarakan lagi, sekarang dia ditangkap polisi. Nah, dari unsur keadilan ya memang nggak adil. Nggak adil lah, Anda punya tanah diserobot PIK, ya PIK 2, lalu Anda protes, lalu Anda dijemput polisi. Ya udah jatuh tertimpa tangga, memang nggak adil. Tapi Anda nggak bisa melawan otoritas yang memang maunya membela sono gitu loh. Anda nggak bisa melawan otoritas, misalnya Anda melawan Menteri ATR ya. Tapi ketika diperkarakan di polisi, polisinya itu memang ingin membela pihak sono. Jadi sangat sulit sekali Anda seperti melawan tembok Cina. Oleh karena itu konstruksinya itu begini. Kenapa polisi Polsek itu bisa memanggil Charlie Chandra? Dan kekuasaan Polsek itu tegak lurus sampai kepada Bareskrim melawan ATR, BPN melawan Menteri KKP sampai ke Kapolri. Itu otoritas polisi, mulai dari Polsek, dari Letnan 2 sampai ke Kapolri. Mereka bisa melawan siapapun karena Kapolri itu adalah langsung lembaga di bawah presiden. Oleh karena itu, kita evaluasi sekarang misalnya kasusnya apa? Kasus narkoba. Yang tertinggi itu BNN, itu bintang 3. Terorisme, Anda bisa dibunuh langsung. Yang tertinggi otoritasnya itu kepala BNPT bintang 3. Anda mau menyelundupkan ya sekian juta ton narkoba, Anda berhadapan dengan Badan Keamanan Laut, itu bintang 3. Anda mau menolong kapal tenggelam atau helikopter hilang, itu Basarnas, itu bintang 3. Jadi badan-badan itu bintang 3. BNN, BNPT, bintang 3. Ya, termasuk badan-badan lainnya itu, Badan Bulog juga bintang 3. Nah, sekarang itu juga Dirjen Bea Cukai yang tempat mafia penyelundupan barang impor itu juga Letnan Jenderal bintang 3. Tapi untuk kepolisian dari Polsek sampai ke Bareskrim sampai ke Kapolri itu bintang 4. Oleh karena itu polisi harus dibagi 2. Ini Anda harus membayangkan ya. Ini polisi.
polisi ini nggak bisa dari polsek terus ke Bareskrim sampai ke bintang 3. Jadi polisi harus dibagi dua. Polisi sebagai kepolisian daerah, paling mentok itu Kapolwil. Kapolwil itu seperti Pangkogap Wilhan. Bintang 3, kepolisian wilayah. Ya, wilayah mana gitu loh. Jadi nggak bisa Kapolri se-Indonesia bintang 4, nggak bisa. Ya, Kapolri ditiadakan dan diganti menjadi Kapolwil, Kepala Polisian Wilayah, dan dia tunduk kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Jadi Menteri Dalam Negeri itu adalah polisi, atasannya polisi. Yang kedua adalah penyidik. Penyidik Bareskrim itu harus level pusat, seperti BNN, BNPT, ya, BIN, itu level pusat. Ini Bareskrim. Dan Bareskrim itu disatukan dengan Denpom. Artinya apa? Artinya yang mengawasi polisi ya internal, seperti Anda menyidik Angkatan Laut, Darat, Udara, dan Bareskrim disatukan. Sehingga di dalam sini ada kontrol. Artinya kepalanya gantian nanti dari polisi, darat, laut, udara. Jadi dengan demikian kekuatan ini semua dipimpin bintang 3. Jadi Bareskrim itu adalah badan nasional penyelidikan reserse dan kriminal. Yang kedua adalah kepolisian wilayah yang mengurusi daerah-daerah. Dengan demikian dua otoritas ini itu dua badan yang berbeda. Kalau misalnya polisi nangkap koruptor, ketemu di Cisarua misalnya, itu harus dioper kepada Bareskrim. Tapi ini ganti kamar. Dengan demikian nggak bisa Charlie Chandra ditangkap sama Polsek terus dibelain sampai ke Kapolri. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi tuduhan dari kasusnya Charlie Chandra ini hanya mentok di wilayahan aja. Seperti wilayahan kita itu Pantai Nakapo adalah seperti Pangkogap Wilhan 1, Kapolwil 1. Nggak bisa terus jujuk atas sampai ke Kapolri, sampai ke Presiden. Dengan demikian, ini akan membuat berimbang, sehingga apa? Polisi masih punya Bareskrim, polisi masih punya Kapolwil.